Kabar dugaan tindakan KDRT yang dialami Vena Melinda membuat begitu banyak orang syok, termasuk sang ibunda. Wanita yang akrab disapa Niang itu pun secara blak-blakan mengungkapkan duka yang begitu mendalam yang ia rasakan. Terlebih, ibunda Vena Melinda tidak bisa pergi ke Surabaya untuk menemani Vena karena harus menjaga Vania. Di sisi lain, pasca kasus dugaan KDRT yang terjadi, publik pun juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan Vena dan Ferry. Terkait hal itu, ibunda Vena pun menegaskan bahwa ia sangat ingin Vena berpisah dari suami yang belum genap setahun ia nikahi itu. Kalau Oma, kalau sudah melakukan dugaan KDRT sampai berdarah-darah, itu udah harus pisah. Anggap aja ini musibah, nanti pasti akan dapat yang baik. Mau tunggu apa lagi? Mau tersiksa, mau mati? Untuk orang lainnya pun kita akan kesal, apalagi yang ada hubungan darah itu kan itu berkali-kali lipat lah. Ya nggak terima lah. Ibu mana? Iya kan? Ibu mana yang mau anaknya dibegitukan? Diminta baik-baik bukan untuk disiksa. Kalau lihat dari baiknya dengan berkata hijrah, tentunya nggak sadis begitu anak orang loh. Saya aja nggak pernah mukul begitu, apalagi sampai berdarah-darah. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari, kondisi Vena Melinda pun kini berangsur membaik. Ia pun sudah meninggalkan rumah sakit dan rencananya akan kembali hadir ke Polda Jawa Timur untuk melengkapi BAP. Pihak kepolisian pun telah bergerak cepat untuk melakukan olah TKP di salah satu hotel di Kota Kediri dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Lantas, akankah Ferry Irawan akan segera ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas perbuatan kejinya terhadap Vena Melinda yang sangat mencintainya itu? Kita tunggu hasil penyelidikan lebih lanjut ya. Nanti kita tunggu apakah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan KDRT itu memenuhi tidak. Ya, kalau memenuhi nanti pasti kita akan tingkatkan dari saksi kepada tersangka kan itu. Pasal 44 ya, di situ ancaman hukumannya 5 tahun ya. Rencana besok tuh meneruskan pemeriksaan yang tertunda sebelumnya. Karena pada saat pemeriksaan di awal, Mbak Vena itu kondisi badannya nggak kuat dan akhirnya pemeriksaan ditunda dan yang bersangkutan ke rumah sakit dan dilanjutkan dengan rawat inap. Jadi setelah malam ini kita diperbolehkan pulang dari rumah sakit, maka besok pagi kami akan meneruskan pemeriksaan yang sebenarnya tertunda. Kondisi ya berangsur membaik. Berangsur membaik ya, pada intinya sih secara garis besar siap untuk diperiksa. Besok rencana saudari korban akan kita periksa kembali ya. Akan kita mintai keterangan tambahan ya. Informasi yang kami terima tadi dari penyidik memang sudah ada mekanisme ya, komunikasi antara penyidik dengan saudara VM ini. Besok rencananya akan hadir di Polda untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Mendapat perlakuan yang sangat tidak pantas dari Ferry Irawan hingga mengalami luka-luka. Kini, Vena Melinda pun telah menguatkan hatinya untuk menyeret sang suami ke jalur hukum. Setelah meminta bantuan kepada Hotman Paris Hutapea, sang pengacara kondang itu pun kini sudah resmi menjadi kuasa hukumnya. Ya, apa yang terjadi dengan Vena membuat Hotman Paris pun bergerak cepat untuk mendampinginya menjalani proses hukum. Sambil menangis, Vena pun menceritakan kepada Hotman Paris apa yang terjadi terhadap dirinya. Rencananya, hari ini Hotman Paris akan terbang ke Surabaya untuk menemani Vena menjalani pemeriksaan tambahan guna melengkapi berkas perkara di Polda Jawa Timur. Kalau KDRT ringan atau KDRT berat, makanya ini kalau si Vena mengatakan dia merasa
ini termasuk KDRT berat, itu kata pengadilan. Tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Nah ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan. Itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu loh. Saya juga udah komunikasi dengan baik dengan Bang Hotman dan kita sudah berkoordinasi untuk rencana pemeriksaan besok pagi di Polda Jatim. Nggak, saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Kalau VM ini kan baru sekali waktu hari Senin itu. Waktu hari Senin setelah berkas perkara dari Polres Kediri Kota dilimpahkan ke Polda Jatim, pada saat itu saudari VM ini langsung kita periksa. Kedua suami istri ini sempat bertemu ya sekitar pukul 15 ya, pada saat saudara FI ini datang itu sempat bertemu dan informasinya sempat meminta maaf. Tapi hasilnya kami masih belum tahu seperti apa. Masih sangat trauma waktu dia telepon saya sambil nangis. Dia sangat lemas, tadi dia bilang, katanya ada rusuknya diduga patah. Itu, jadi dia masih mau dirawat dokter, masih di opname sekarang. Untuk yang darah-darah itu udah visum, tapi yang untuk rusuk kayaknya belum. Intinya di sini nih bukan soal keinginan untuk dipenjara atau enggak, bukan lah. Ini kan sebenarnya kan yang kami lakukan itu kan tindakan yang ya memang dilindungi sama undang-undang kan gitu. Kalau saya sebagai ibunya pasti terpukul ya. Mungkin jalan yang terbaik, yang cepat tahu kita.